Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Andrea Solikin dengan NIM 201060135. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum dengan tema indahnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang membalas doa setiap hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat seperti yang kita rasakan saat ini. Shalawat serta salam juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin kami, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan kecerdasan, ilmu teknologi, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Kultum kali ini yaitu tentang indahnya ditolong Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah, yang bisa mengingatkan kita akan kuasa yang maha baik Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadi harapan bagi tiap kehidupan seseorang yang sedang dalam kesulitan. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala segala hal yang baik bisa menjadi kenyataan. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, harapan manusia mustahil untuk bisa menjadi kenyataan. Bahkan Ustadz A'ajimi mengatakan dalam sedikit ceramahnya bahwa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia di muka bumi ini tidak akan bisa taat pada agama dan tidak akan bisa menjauhi maksiat dan dosa dari hidupnya. Tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, maka jika Allah tidak melindungi dan menolong kita, maka setan akan mengerubungi kita, tidak punya benteng untuk menahan godaan setan-setan yang terkutuk. Berbagi kejelekan kita seperti berbicara bohong, sombong, takabur, dengki, dan zina tidak akan berhenti mengalir jika tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak punya daya dan upaya. Tetapi jika Allah menolong kita, maka sebaliknya, kebaikan kitalah yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Allah Maha Baik, maka jika Allah mau menolong, Allah akan menolong kita. Kita bisa dibuat senang berzikir, senang membaca Al-Quran, mulut pun terpelihara, dikasih senang, bersedekah hatinya ikhlas, dan masih banyak kebaikan lainnya. Karena sesungguhnya Allah adalah penguasa segala kebaikan di muka bumi ini. Maka memintalah kepada Allah. Sesungguhnya bila kita sadari, maka kita ini lemah tanpa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bodoh tanpa dibimbing Allah tidak mau lepas. Serta kita ini fakir tanpa dititipi Allah. Pertolongan Allah adalah balasan dari totalitas iman dan ketaatan. Sebaliknya, tanpa kekuatan iman dan sesungguhnya berbuat amal kebajikan, pertolongan Allah itu tentu menjadi sangat jauh. Adapun dalil mengenai pertolongan Allah bisa kita lihat pada ayat berikut ini. Dalam kondisi tersebut, tiap manusia bisa belajar dari Al-Quran surat Muhammad ayat ke-7. Dalam surat tersebut menegaskan pertolongan terkait dengan perbuatan serupa tiap manusia pada agamanya. Berkaitan juga dengan keterikatan manusia pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dimaksud menolong agama di sini adalah tiap manusia cukup.
taat berpegang teguh pada ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini tidak boleh luntur dalam berbagai kesempatan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, manusia juga harus mampu menjauhkan diri dari hawa nafsu. Jika sudah teguh menerapkan aturan dan mengendalikannya, manusia harus memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan diberikan. Demikian kultum singkat mengenai pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Andreas Solikin mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.